Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Zuma Herbal. Selamat siang teman-teman. Sekarang sudah jam 3 menjelang sore, jam 3 kurang 1 menit di jam saya ya, nggak tahu di jam kalian. Apa kabar teman-teman? Lama saya nggak nongol. Ada 4 hari ya, kalau nggak 3 hari. Oke teman-teman, kali ini saya punya cerita. Dan cerita ini sangat menyentuh hati kita, bagi kita pejuang penyembuhan diabetes ya teman-teman. Jadi saya dapat kabar sahabat saya yang sejak muda, sekarang beliau itu buta. Maaf, matanya buta. Itu saya diberi kabar oleh adik ipar saya, dan beliau itu sekarang sudah pindah ke kampung. Jadi bagi teman-teman semuanya yang sudah kena diabetes, memang benar dokter bilang tidak bisa sembuh. Kita bisa menurunkan gula darah secara normal dengan makanan yang enak-enak seperti ini. Ini nasi goreng. Nah, boleh makan nasi ya Bu ya? Boleh, siapa bilang gak boleh? Tapi nasinya nasi ini ya, nanti saya ceritain ini nasi apa nih. Saya dekatkan, lebih dekat ya. Nah ini kalau kamu habis, silahkan habisin. Ini udangnya ini segini, ini kemarin tuh saya beli setengah kilo ya, ini kira-kira seperempatnya ini, jadi ini sekitar 125 gram. Dan ini oke, saya ceritakan sekarang ya, singkat waktu aja. Ini adalah nasinya itu dari oncom. Nah ini adalah kabar gembira yang sangat menyenangkan teman-teman. Oncom itu ternyata sangat lezat dan banyak disukai orang. Dan bahagianya, kabar baiknya, oncom itu karbonya sangat rendah. Ini sawi saya bikin saya aduk-aduk sama garam dan cuka, jadi kayak ini kimcim gitu loh, tapi ini nggak pakai gula ya. Ternyata enak kok. Seger ya. Ini udangnya udang digoreng, dibumbuin aja bawang putih sama garam lalu digoreng. Nah teman-teman, kembali ya ceritanya, kita cerita lagi. Kemudian teman saya itu, dan banyak sekali orang-orang yang seperti teman saya, sama sekali tidak tahu bahwa orang diabetes itu tidak boleh makan nasi merah, nasi hitam, nasi coklat, semuanya yang namanya nasi yang berkarbohidrat tinggi itu tidak boleh dimakan teman-teman. Jadi mulai sekarang tetapkan hati, niatkan hatimu untuk sembuh dari diabetes, tidak boleh makan nasi gitu ya. Jadi niatkan hatimu, kalau kalian nggak niat ya nggak bisa, masih incap-incip. Oke deh, saya nggak makan nasi putih, tapi saya makan singkong, makan kentang, makan jagung, semua itu karbo teman-teman. Nah di sini saya kasih tahu makan apa saja yang tidak membuat gula darah kalian itu naik ya. Jadi yang rendah itu adalah oncom, bukan tempe gembus ya teman-teman. Kalau tempe gembus itu beda, tempe gembus itu tinggi ya. Kalau oncom itu karbonya itu hanya 2, sekian, terus ditambahi apa-apa, akhirnya total karbonya itu 3,5 gram per 100 gram. Nah segini ini per 100 gram, ini tadi saya goreng. Caranya bagaimana? Jadi saya tuh beli oncom 6.000 ya, di Bekasi itu dapat banyak, dapat 4 papan, lalu saya kukus, saya simpan di kulkas. Kemudian jadi saya kukus dulu supaya dia nggak terus fermentasi gitu ya. Dia itu kan fermentasi kan, makanya itu dia bagus untuk pencernaan, untuk mempermudah BAB juga gitu loh. Jadi bagi pediet keto atau pediet
yang tinggi makan lemak, rendah karbo itu biasanya itu susah BAB. Nah dengan makan oncom insya Allah ya jadi lancar. Jadi boleh ya teman-teman ya, oncom ini 100 gram saya kasih telur 1, lalu saya orak-arik, digoreng, dibumbuin biasa seperti nasi goreng gitu. Kemudian apalagi yang rendah ini sayur ini selada yang untuk hamburger itu loh, untuk tahu campur kalau di Jawa ya. Ini boleh, ini bebas, kamu mau makan seember juga boleh ya. Selada ini 0 karbonya ya, boleh. Kalau timun masih ada karbonya ya, terbatas lah ya, paling satu ini sekali makan tuh satu sudah cukup lah, 100 gram gitu ya, atau 75 gram aja. Oke ya, ini sudah jelas ya. Kemudian ini makan siang saya nih teman-teman ya. Kemudian nanti sore ini ayam paha yang digoreng tanpa tepung ya. Kalau kita tanpa tepung, kok bisa begini? Bisa dong. Dicelup telur, kemudian diguling-gulingkan di tepung kelapa atau di kerupuk rambak. Tahu nggak? Kerupuk rambak itu kita hancur-hancurin buat tepungnya ya, pengganti tepung terigu. Kemudian kita goreng atau dicelup telur aja lalu digoreng juga udah enak, nggak usah pakai tepung kerupuk rambak ya, susah amat gitu kan. Nah ini nanti kalau siang sudah itu, ini sore ini apa ini yang potong-potongan ini adalah nugget oncom. Jadi ini oncom saya blender sama telur. Saya kasih bumbunya itu sederhana banget karena kalau terlalu banyak bumbu itu enak ya. Saya kasih garam aja, nggak usah bawang putih, garam sama kasih lada gitu aja. Atau kalau kalian suka roiko boleh, kaldu jamur boleh, atau bawang putih ya boleh sih, tapi ini saya nggak pakai bawang putih nih kayaknya. Saya lupa ini kemarin bikinnya ya, sudah 2 hari kalau nggak salah. Kemudian dikukus. Nah setelah dikukus saya goreng, jadinya kayak tahu deh, kayak tahu KW. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi kita itu bisa makan enak-enak tapi sembuh. Jangan sampai kita itu nggak makan nasi, makan singkong, sama aja gitu loh. Jadi kita itu yang dilarang tuh karbo. Semua yang mengandung karbo tinggi itu nggak boleh. Nah kemudian yang protein, yang lemak-lemak ini hanya sedikit mengandung karbo. Lemak itu teman-teman ya, kalau sudah dimakan kemudian masuk ke dalam tubuh kita, dia itu hanya 10% berubah menjadi gula. Misalnya saya makan paha ayam, ini kan lemak nih. Nah nanti di dalam tubuh itu dia hanya 10% yang menjadi gula. Sedangkan kalau kita makan nasi 100 gram, atau enggak mungkin lah kalau kita makan nasi 100 gram itu loh, segelas kecil itu mungkin enggak sih? Nggak mungkin. Kita pasti kalau makan nasi itu udah ada sambal itu pasti nambah ya. Saya sendiri juga gitu, saya kalau makan nasi itu nggak mungkin 100 gram, pasti 200 gram paling sedikit. Karena apa? Karena enak, ada sambelnya gitu kan. Nah kalau makan kayak gini-gini ini cepet kenyang, cepet bosen, cepet blenger, jadi kita nggak bakal habis banyak gitu. Nah kemudian kalau kayak gini nih masih lapar lagi gimana? Kita boleh makan sayur sop, sayur asem, tapi jangan ada di situ tuh jangan ada sayuran yang berkarbo tinggi. Contohnya seperti nangka, seperti apalagi wortel, itu karbonya tinggi, itu dihindari dulu ya teman-teman ya. Kita pakai sayuran yang daun tuh contohnya seperti bayam, sawi, selada, kemudian tomat, kol, itu kecil ya, karbonya kecil jadi aman gitu loh. Dan bayam itu seratnya tinggi, jadi walaupun dia berkarbo tapi dengan adanya serat itu akan melindungi penyerapan gula. Jadi penyerapan gula itu akan diganggu oleh serat gitu loh, jadi nggak diperhitungkan gitu ya. Kemudian kita bebas mau minum infused water, misalnya nih kita bikin nih air putih, kita cemplungin
timun, air putih kita cemplungin jeruk lemon, itu boleh. Kita cemplungin nanas yang nggak manis banget ya, kita cari yang kecut ya, boleh. Kita cemplungin apel Malang itu nggak terlalu manis, itu boleh. Enak kan, nggak tersiksa. Apalagi oh iya, ini ada lagi yang sangat mengejutkan bagi teman-teman semuanya ya. Wow, apa aja ini Bu? Aduh, ini adalah dessert yang sangat enak teman-teman. Ini bolu. Resepnya nanti lihat di video saya yang dulu-dulu. Dan yang ini resepnya ini hanya pakai tepung almond, telur, mentega, butter, susu ya, itu aja. Jadi ini rasanya enak banget, nyoklat gitu loh ya. Coba saya potong tuh kan, ini baru bikin tadi nih. Wow, ini dalamnya saya kasih itu kismis itu nggak boleh ya manis, tapi ini saya colong sedikit aja, 1 sendok. Jadi ini gulanya dikurangin, kemudian dalamnya ini saya kasih kismis. Tuh, kismisnya yang nggak manis ya, ada. Saya pakai ini nih. Apa itu? Kalau bisa nih ya, kalian beli kayak gini nih. Ini goji berry, ini nggak terlalu manis. Atau ada lagi blueberry ya, itu juga nggak terlalu manis. Tuh, kalau yang kismis anggur tuh biasanya manis banget. Ini enak banget teman-teman. Tuh, ini dianggap roti juga bisa. Pagi-pagi kita celup kopinya yang tawar, minumnya ini, maamnya ini. Waduh, enak banget. Nah, ini brownies, boleh dibilang brownies ataupun bolu coklat atau cake coklat ya. Cara bikinnya sama kayak bikin bolu biasa gitu. Terus ini adalah martabak. Martabak yang resepnya juga belum saya share ya. Nah, memang sih nggak seperti martabak aslinya ya. Martabak asli itu kan bolong-bolong berserat ya. Ini nggak bisa karena ini tanpa tepung. Tepungnya dia pakai Nutrijel atau agar sama keju. Terus ini dalamnya saya kasih butternya bikin sendiri, butter coklat gitu. Lalu saya taburi keju. Nah ini enak banget sih. Kalau lagi lapar kita sudah nggak ngelirik-lirik nasi, nggak ngelirik singkong, telo, goreng, singkong goreng, udah nggak perlu gitu loh. Udah banyak banget makanan. Nah ini ada lagi. Apabila kita mau pergi, kita bisa ini bekal ini apa ini cookies atau kue kering. Nah ini tuh kue coklat. Ini resepnya belum saya share juga ya, insya Allah di video mendatang akan saya share. Ini saya kasih nama cookies goji berry. Ini tengahnya saya kasih ini. Ini saya beli di online, ini nggak manis teman-teman, manis sedikit. Konon goji berry ini khasiatnya sangat bagus, antioksidan, vitamin C-nya sangat tinggi, dan ini untuk kulit, pemeliharaan kulit, untuk mata bagus banget. Bahkan udah ada produk untuk obat mata yang terbuat dari ini. Kemudian untuk krem skincare juga ada dari ekstrak goji berry, dan harganya itu masya Allah mahal banget. Kemudian apalagi ini sudah ya, ini boleh ya teman-teman ya. Ini bikinnya tanpa tepung terigu, jadi ini dari tepung almond dan tepung kelapa. Harganya nggak mahal-mahal banget. Tepung kelapa itu 1/4 hanya 20.000, tepung almond tuh hanya sekitar 50.000, dan itu jadinya banyak. Ini saya bikin kayak gini-gini, ini tepung 1/4 itu, yang tepung almond tuh masih sisa banyak banget. Saya hari ini tadi bikin 2 macam kue. Pagi-pagi saya bikin ini sama ini. Kemudian yang ini kemarin ini. Tapi walaupun begini teman-teman ya, kita makannya nggak boleh kebablasan. Ini semua dimakan, jangan. Ini paling saya sekali maam nih 1 potong. Nanti sore lagi, ntar malam lagi gitu. Jadi ini 4 kali makan ini sekali makan segini tuh udah enak, udah bosen. Karena apa?
karena tinggi lemak, gurih gitu loh, gurih banget. Jadi perut itu udah puas, lidah udah puas, udah nggak pengen gigit-gigit lagi gitu ya. Beda sama dari tepung terigu ya teman-teman. Kalau kita tuh makannya tepung roti, tepung-tepungan itu kita lapar terus, masih ingin ngemil terus. Tapi kalau terbuat dari telurnya banyak, lemaknya banyak itu enggak, cepet kenyang gitu. Bahasa Jawanya itu cepet enak, cepet blenger gitu ya. Terus apa lagi yang boleh Bu? Ini kerupuk usus, keripik usus ini tanpa tepung. Jadi kita beli yang khusus, yang tanpa tepung. Ini kemarin aku beli di online, harganya 31 insya Allah kalau nggak salah, itu 1/4. Dan ini awet karena cepet enak. Saya udah makan, paling makan 2 sendok pagi, nanti aku bungkus lagi. Awet sih. Oh, awet. Siapa bilang ya katanya dietnya ibu ini mahal-mahal. Enggak, tergantung. Masa oncom mahal? Oncom kan murah. Nah ini teman-teman, ini tepungnya tadi aku nggak edos ya, ngasih tahu aja. Pakai agar atau Nutrijel ini untuk martabak, untuk ini. Tapi dikasih telur dan dikasih keju. Bagi yang nggak doyan keju gimana? Ya udah nggak usah, santan aja. Tapi teman-teman walaupun begitu tidak lupa saya selalu jaga-jaga ini minum jamu diabetes, asam urat, flu, gatal-gatal ini selalu siap. Dan semua pasien saya yang ikut diet mentoring selalu saya bawain ini supaya kalau ada apa-apa itu ini minum ini ya. Oke teman-teman, saya rasa obrolan kita sore ini cukup ya, cukup sekian. Dan mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semuanya. Bagi Anda yang belum kenal saya, monggo subscribe dulu, like and comment. Dan terima kasih yang sudah melihat video saya. Semoga kalian semuanya diberi sehat walafiat selalu. Sampai jumpa.